Nah, jadi ininya dihilangkan. Atau misalkan kita di sininya nulis misalkan kenapa tidak pakai .h. Nah, ini ya. Kenapa tidak pakai .h? Kita coba ada error atau tidak. Kita cek. Nah, ini ada error. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kurs desain algoritma. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan membahas tentang struktur dasar algoritma. Struktur dasar algoritma itu ada 3, sequence, selection, dan repetition. Baiklah, mari kita akan bahas satu persatu. Sekilas tentang algoritma. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang apa itu algoritma. Dan untuk mempermudah memahami algoritma, ini ada sebuah ilustrasi yang juga pernah kita bahas, memindahkan isi dari gelas A ke gelas B dan dari gelas B ke gelas A. Nah, kemudian untuk menukarkan ini maka kita perlu gelas C yang kosong sebagai wadah sementara untuk memindahkan isi dari gelas A ke gelas C, sehingga nanti dari gelas B bisa pindah ke gelas A. Nah, seperti ini. Sebuah algoritma itu merupakan deskripsi atau langkah-langkah dari sebuah proses. Nah, proses di sini menunjukkan bahwa untuk memindahkan isi dari gelas A ke gelas B ataupun sebaliknya, maka langkah-langkahnya adalah yang pertama harus menyediakan gelas C kosong. Kemudian setelah ada gelas C kosong, pindahkan isi dari gelas A ke gelas C. Kemudian isi dari gelas B ini dipindahkan ke gelas A. Dan itu adalah langkah-langkah dalam algoritma untuk memecahkan masalah. Masalah di sini adalah menukarkan isi dari gelas A dan gelas B. Setiap langkah penyelesaian ini dinyalakan dengan sebuah pernyataan atau statement. Kemudian sebuah pernyataan itu menggambarkan aksi atau algoritmik yang dieksekusi. Nah, ini adalah algoritma. Ya, jadi ada langkah-langkah, ada pernyataan, kemudian ada aksinya. Nah, berikut adalah penjelasan aksi algoritma dalam bahasa C++. Nah, ini adalah contoh aksi. Contoh aksi di sini kita ingin menuliskan hello world ke piranti keluaran atau layar. Artinya ingin menampilkan teks hello world gitu ya. Ini gimana cara penulisannya? Nah, ini adalah penulisan daripada C++ untuk aksi menuliskan kata hello world dalam bahasa C++. Diawali dengan tag atau tanda pagar include IOStream. Kemudian dilanjutkan dengan using namespace std titik koma, kemudian in main dalam kurung, kemudian di dalam tanda kurawal ada cout tanda lebih kecil 2 kali, kemudian dalam tanda petik hello world diakhiri dengan titik koma. IOStream itu adalah sebuah header file yang digunakan untuk input atau output dalam C++ programming language. Jadi ini adalah preprosesor IOStream itu. Kemudian using namespace std ini menggunakan bahasa penulisan standar dalam C++. Inmain ini adalah fungsi utama sebagai starting point untuk program C atau C++. Nah, akan saya coba praktekkan langsung dalam aplikasi dev C++ sebagai berikut ya, untuk aksi penulisan hello world. Nah, saya langsung buka saja filenya.
Nah ini penulisannya seperti ini. Ini di baris 1 ada tag include IOStream. Ini boleh pakai spasi atau tidak. Nah ini tadi sudah dijelaskan, IOStream ini adalah preprosesor. Kemudian baris kedua ini kosong, artinya tidak ada perintah dalam baris kedua. Using namespace std, artinya bahasa ini menggunakan bahasa standar. Nah jangan lupa ini biasakan dengan titik koma. Kalau misalkan kita hilangkan, kita coba cek ada error atau tidak. Nah ini ada error muncul ya. Nah kenapa? Karena tadi ada kesalahan dalam penulisan. Kita coba tambahkan lagi titik koma, lalu kita cek apakah ada error atau tidak. Nah ini tidak ada error. Nah di sini ada pesan error kosong, artinya tidak ada error. Kemudian ada in main dalam kurung, kemudian dalam tanda kurawal ini. Nah ini ada perintah cout, ini perintah untuk mencetak atau mengeluarkan sebuah hasil. Cout tanda lebih kecil 2 kali, kemudian tanda petik, kemudian diakhiri dengan titik koma ya. Nah ini adalah penulisan daripada bahasa C++. Ini kita hapus, using namespace kita hapus. Nah apa yang terjadi? Kita coba cek ada error atau tidak. Nah ini pasti ada error. Kenapa? Karena ini adalah bahasa yang sudah distandarkan. Sehingga ini kalau misalkan kita tidak menulis using namespace std titik koma, maka di sini harus ditulis std titik 2 kali ya. Kita cek lagi. Nah ini error tidak ada. Nah jadi harus ditulis seperti ini kalau kita tidak menuliskan using ya. Nah jadi ininya dihilangkan. Atau misalkan kita di sininya nulis misalkan kenapa tidak pakai .h. Nah, ini ya. Kenapa tidak pakai .h? Kita coba ada error atau tidak. Kita cek. Nah ini ada error. Biasanya yang menggunakan .h itu adalah Borland ya. Jadi di sini untuk dev C++ itu tidak menggunakan .h ya, atau void main itu tidak. Nah seperti ini. Nah kita akan lihat hasilnya. Apakah ini aksi ini akan mengeluarkan teks hello world atau tidak. Baik, kita akan compile, tekan tombol F11 atau tombol compile. Ya kita cek nih, compile and run. Nah ini hasilnya. Ini hasilnya muncul hello world. Oke kita lanjutkan. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang macam-macam struktur dasar dari algoritma. Nah untuk struktur dasar algoritma itu ada 3. Yang pertama itu adalah struktur runtutan atau sekuen. Artinya runtutan sekuen ini berurutan. Jadi langkah-langkah algoritma ini dilakukan atau ditulis secara berurutan. Itu adalah sekuen. Kemudian struktur dasar yang kedua pemilihan atau selection. Pemilihan artinya ada pilihan, ya tidak. Nah artinya ada kondisi decision. Jadi kasus pemilihan ini ada kalanya sebuah aksi dikerjakan jika kondisi tertentu dipenuhi ya. Jadi ada kondisi atau decision. Kemudian struktur yang ketiga ini adalah pengulangan atau repetition. Struktur dasar pengulangan adalah kemampuan untuk dapat mengerjakan tulisan atau kalimat yang berulang-ulang. Nah untuk penjelasan dari struktur dasar ini kita akan bahas satu persatu. Struktur yang pertama, sekuen. Nah ini disimbolkan atau gambar flowchartnya seperti ini, berurutan ya. Nah ini contoh kasusnya, misalkan ada 2 nilai A dan nilai B. A itu adalah 8, B 5. Nah kita ingin menukarkan nilai A dan B sehingga nilai A menjadi 5 dan B menjadi 8. Apakah seperti ini jawaban rekan-rekan? Kan tidak. Kenapa?
kita sudah belajar dengan kasus penukaran isi dari gelas A dan B. Itu harus ada gelas yang kosong kan. Nah, sehingga ini jawaban ini adalah salah. Jadi jawaban ini salah. Nah, yang betul adalah kita harus menyediakan tempat yang kosong untuk menyimpan sementara nilai A, sehingga algoritmanya menjadi seperti ini. Isikan nilai A ke dalam C. C berarti baru ya, tempat yang baru, tempat yang kosong. Ya, tempat yang kosong. Kemudian karena A sudah dipindahkan ke C, maka yang B bisa dipindahkan ke A. Selanjutnya C dipindahkan ke dalam B. Nah, ini adalah algoritma berurutan atau sequence. Untuk lebih jelasnya, ilustrasinya sebagai berikut. Nah, ini adalah ilustrasi pertukaran bilangan ya. Jadi sebelumnya A itu 8, B itu 5. Dan kita ingin menukarkan bilangan ini menjadi A 5, B 8. Algoritmanya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah isikan nilai A ke C. Jadi yang A ini menjadi kosong, dipindahkan ke C. Jadi C berisi angka 8. Kemudian yang kedua, karena A kosong, maka yang B baru dipindahkan ke A. Ini untuk langkah yang kedua. Dan langkah yang ketiga, karena yang B sudah kosong, maka bisa diisi dengan C. Nah, ini adalah pertukaran bilangan A dan B. Ini algoritmanya seperti ini. Dan penulisannya bagaimana? Penulisan di bahasa C++-nya seperti apa? Nah, untuk penulisannya sebagai berikut. Nah, ini untuk IOStream using namespace sudah saya jelaskan, dan ini adalah penulisan daripada pertukaran bilangan. Oke, kita buka filenya pertukaran bilangannya. Nah, nah ini adalah penulisan untuk pertukaran bilangan. Ini diawali dengan include IOStream, kemudian using namespace std in main ya. Nah, baru kita mulai aksinya di sini nih. Ya, kita mulai setelah tanda kurawa. Jadi ada dua bilangan A dan B. Nah, karena kita butuh tempat yang baru, maka kita tulis temp ya. Temp atau C juga boleh. Ya, kita ganti dengan C juga boleh. Tapi kita tulis temp A dan B adalah integer, artinya bilangan bulat ya. A sama dengan 1 titik koma, B sama dengan 2 titik koma ya. Ini adalah bilangan awal. Nah, ini adalah bilangan awal. Jadi A itu awalnya 1, B itu awalnya 2. Jadi penulisannya in A, B, temp titik koma. Jadi ada 3, A, B, dan tempat yang kosong. A nya sudah terisi 1, B nya terisi 2. Kemudian aksinya cout tanda lebih kecil 2 kali. Kemudian L ini adalah baris ya, untuk baris baru. Misalkan kalau saya hapus ini nih, kalau saya hapus NL nya ya, saya coba eksekusi dulu. Ini save, eksekusi. Nah, maka ini akan menyatu nih ya. Nah, ininya menyatu. Nah, ini menyatu. Jadi biar menjadi baris baru, maka harus ditambah teks NL. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti akan ada di bawah.
Jadi sebelum pertukaran, sayout cetak A itu adalah A, artinya masih 1 sebelum pertukaran ya. Kemudian B adalah 2. Kemudian sistem pause ini hanya untuk jeda gitu ya. Maksudnya begini nih. Saya coba save dulu, lalu saya coba jalankan. Nah, ini jeda ini di sini. Press any key to continue. Kalau misalkan saya coba hilangkan pause ini ya. Nah, misalkan seperti ini. Saya save lalu execute. Nah, ini langsung tidak ada jeda ya. Maksudnya seperti itu. Nah, ini di pause biar ada jeda dulu ya. Nah, kemudian cetak nilai A dan B setelah pertukaran. Nah, ini kalau misalkan ada tulis garis miring seperti ini ya. Garis miring seperti ini adalah tanda komentar, artinya tidak akan dieksekusi oleh compilernya, ini tidak akan dieksekusi. Kalau misalkan komentarnya satu baris, ini penulisannya seperti ini, yaitu double slash. Nah, cetak nilai A dan B sebelum pertukaran. Nah, ini adalah penulisan untuk komentar satu baris. Kalau komentarnya pengen 2 baris, maka ditulisnya dengan slash 1 kali tanda bintang. Kemudian di sini pesannya bisa 2, 3 dan seterusnya ya. Ini saya 3 barisnya. Jadi untuk satu baris cukup dengan tanda double slash. Kalau misalkan lebih dari 1 baris komentarnya, ini harus menggunakan slash dan bintang ya. Ini hanya kolom komentar. Nah, selanjutnya ini ada sayout. Ini adalah aksinya. Sayout cetak nilai sebelum pertukaran ya. Nanti akan muncul. Kemudian ini NL ini adalah baris baru. Jadi untuk baris baru. Kalau misalkan ini tidak ada NL, maka yang A ini akan naik ke atas ya, menyatu. Nah, ini jadi NL ini untuk membuat baris baru. Jadi ini adalah aksi sebelum pertukaran. A tetap 1 dan B tetap 2. Kemudian sistem pause ini ada untuk jeda ya, jeda. Jadi tidak ketika di compiler ini tidak muncul dulu semuanya, tetapi sampai sini dulu, baru ketika kita tekan lagi enter maka akan muncul yang berikutnya. Nah, kemudian aksi untuk pertukarannya tem menjadi A ya, tem A. Tem ini diisi oleh A. A sama dengan B. A sama dengan B. Tem A kan? Tem A ini berarti yang C itu diisi oleh A ya. Tempat yang baru ini diisi oleh A. Tem sama dengan A. A berarti kan kosong. A sama dengan B ya. Kemudian B menjadi tem. Itu kan langkah-langkah algoritmanya. Kemudian aksinya sayout cetak nilai sesudah pertukaran. A menjadi berapa? Menjadi 2 kan, karena sudah ditukar. Di sini sudah ditukar ya, sudah ditukar. Kemudian yang B menjadi angka 1. Kita lihat hasilnya nih. Kita cek dulu ada error atau tidak. Kita save dulu. Nah, di sini tidak ada error ya, tidak ada error. Kita compile dan run. Ya, kita compile dan run. Nah, ini cetak nilai sebelum pertukaran ya. A sama dengan 1, B sama dengan 2. Press any key itu continue, karena ada tadi perintah sistem pause, dijeda dulu. Nah, kita enter. Nah, cetak nilai sesudah pertukaran. Nah, sekarang sudah tertukar, A menjadi 2, B menjadi 1. Kenapa bisa seperti ini? Ya tadi logikanya, algoritmanya. Kita sediakan tem atau tempat baru untuk penyimpanan sementara sehingga tertukar ya. Jelas ya, kita bayangkan saja ini pertukaran isi gelas air kopi dan air jeruk. Ini akan mudah kita pahami. Demikianlah penjelasan tentang sekuen. Karena video ini sangat panjang, sehingga untuk pembahasan berikutnya yaitu selection dan repetition itu dilanjutkan pada video berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.